Defender. Tujuannya adalah kami ingin terlibat secara nyata, secara konkret untuk menyikapi berbagai kejadian, berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Terjadi kegaduhan, kerasahan dalam masyarakat, sehingga kami perlu tim kami untuk menyikapi sehingga masyarakat Indonesia bisa menjadi adem, bisa tenang, dan tidak perlu ada kegaduhan-kegaduhan yang terjadi. Nah, ini kami sangat sedih melihat kondisi bangsa kita yang seharusnya memberikan pertumbuhan masyarakat kita, tapi justru menimbulkan banyak kegaduhan-kegaduhan. Oleh karena itu kami sekali lagi dari Pradi Bersatu membentuk tim yang namanya Advocate Public Defender untuk menyikapi berbagai persoalan yang ada. Oleh karena itu saya akan berikan kesempatan kepada rekan saya yang lain untuk menyampaikan. Terima kasih. Oke, ya. Jadi gini teman-temannya, Advocate Public Defender ini kita bentuk, khususnya Pradi Bersatu membentuk ini untuk penegakan demokrasi hukum, ya, demokrasi hukum. Karena di pihak-pihak atau orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan atas nama demokrasi, ya, demokrasi yang ingin mengkebiri demokrasi hukum di Republik ini adalah pembelajaran yang tepat. Jadi demokrasi kebablasan itu tidak bisa mengkebiri demokrasi hukum, sehingga harus ada demokrasi hukum juga yang berjalan. Jadi kalau atas nama demokrasi tetapi kebablasan dan membuat gaduh, maka kita juga harus melihat demokrasi hukum saat ini. Nah, itu dari saya. Mungkin teman-teman nanti setelah kami buat laporannya bisa meliput lagi dan menyampaikan apa saja. Nah, untuk Pak Dewan Nasihat, silakan Pak. Cukup. Nanti laporannya apa sih Pak? Ini terkait ijazah palsu. Terus apalagi Ketum? Silakan Pak Ketum. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan, dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalamnya kemukakan, tergantung pada nanti penyidiknya yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Siapa aja Pak yang melaporkan? Bocorannya. Oknumnya inisial aja ya. Inisial aja ya. RS. Inisial aja dulu. RS sama salah satu dokter. Dokter palsu juga kan? RS. Dua-duanya RS ini. Dua-duanya RS. RS 2 ya. 2 T. Kemudian sama dokter T. Dokter T. Ya. Ya. Ada tiga orang. Barang bukti yang dibawa apa, Bang? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Ya, sementara gitu dulu saya rasa ya. Ya, nanti habis pemeriksaan kita wawancara lagi ya. Oke, gitu dulu ya. Maksudnya barang buktinya berupa video, dokumen atau Video. Sementara dokumen dan video. Video, foto dan dokumen. Iya. Sangat akurat, komplit kok, komplit ya. Gitu. Oke. Itu dulu ya. Oke. Ini terkait tudingan ijazah palsu. Iya, sekali. menuding tanpa dasar, itulah intinya. Itu intinya ya. Nanti setelah dari dalam, setelah kita melaporkan, kita kembali lagi ya. Oke. Itu dulu ya. Oke. Pemirsa, itu tadi merupakan Perhimpunan Advokat Pradi Bersatu yang pada hari ini melaporkan Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, kemudian ahli digital forensik Risman Syanipar, dan juga Dr. Tifa Zia Tiasuma atau Dr. Tifa
ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pada hari ini, tadi disampaikan bahwa Pradi Bersatu membentuk tim yang dinamakan Advocate Public Defender sebagai wadah demokrasi hukum Indonesia untuk menegakkan demokrasi hukum, dan ketiganya atau Roy Suryo, kemudian Risman Syanipar dan juga Dr. Tifa ini dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian, penghasutan dan juga membuat gaduh di publik. Pemirsa, sebelumnya dalam program Rakyat Bersuara, Roy Suryo menjelaskan sejumlah keganjilan yang terdapat pada ijazah Jokowi yang beredar di media sosial. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Nah ini Mas Roy boleh sambil berdiri, silakan. Oke. Jadi apa yang mana yang mengganggu Mas Roy ini? Jadi gini, mungkin kalau mata awam melihat ini tidak akan kelihatan. Ya. Mata hukum lain lagi mungkin lihatnya. Mata teknis, ini ada software, dan software itu terbukti sahih, yang namanya ELA, Error Level Analysis. Kalau ini dimasukkan Error Level Analysis, maka dia akan tampak di bagian sini itu rusak. Artinya gambarannya itu adalah kayak gambar ceplok-ceplok ada. Kenapa rusak itu? Karena memang ada sesuatu yang tidak pas gitu. Ada sesuatu yang dia rekayasa. Sementara ini? Sementara ini nggak kelihatan. Kalau kita masukkan ELA itu akan muncul. Demikian juga yang ada di foto ini, foto dan meterai dan capnya ini. Oke. Bahkan beberapa kecurigaan dari netizen yang waktu mengatakan capnya kok kayak ada di belakang jasnya ya. Itu diperiksa juga dengan software. Jadi ini jasnya itu di atas ini cap. Ya. Itu kalau dalam film Argo gitu misalnya. Argo tuh ada seorang agen CIA yang kemudian menyelamatkan para diplomat Iran waktu itu dia masuknya ke Iran itu pakai paspor orang. Ini pas di jasnya hilang. Ya. Pas di jasnya hilang. Betul. Sebagainya. Tidak hanya diperbesar, ini kan bisa dimasukkan yang namanya separation. Separation itu dia akan membuat lapisannya, cyan, magenta, yellow, kemudian tidak ada. Kemungkinannya apa kalau? Kemungkinannya ya foto orang lain kemudian ditempelkan. Tapi kan ini ada capnya yang justru keluar itu, dari foto. Capnya itu yang kemudian dianalisis. Capnya pun intensitas warna rednya dan hitamnya itu jelas banget tuh. Ada di Twitter saya, bukan Twitter saya, ada di penjelasan saya di YouTube, ada di Twitternya Pak Rismon, itu clear banget. Jadi ini foto orang lain bukan foto ya, diduga. Kalau menurut software begitu. Software. Jadi aslinya kertasnya bukan kertas asli juga. Betul. Jadi artinya ada sesuatu yang mungkin dulu pernah ada yang benar. Ya. Ijazah ini, kemudian sesuatu dan lain hal, katanya salah satu guru besar UGM Fakultas Hukum, meskipun dia akhirnya mengatakan tuh bukan pendapat saya, katanya Prof Markus ya, hilang. Nah ketika hilang kemudian di reprinting lagi gitu loh. Printing punya siapa itu? Oh, dari fotokopian misalnya? Ya, kemudian dibuat lagi. Lah kalau dibuat lagi itu salah. Itu dugaan ini ya maksudnya? Itu dugaan. Itu palsu namanya kalau dibuat. Lalu kenapa? Ya. Siapa yang bikin pemalsuan ini? Nah, itu nanti harus dibuktikan. Udah ada buktinya. Lah ya, itu yang harus dibuktikan. Anda mengurai ini semua. Gini. Siapa yang memalsukan ini? Itu nanti harus ketemu. Betul. Tapi yang jelas ijazah ini tidak benar. Anda harus ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan. Iya. Secara teknis benar-benar laboratorium forensik atau putusan pengadilan. Kalau ini siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Anda udah bisa jawab itu baru Anda bisa koar-koar. Setuju. Kalau ini belum tentu. Yang jelas ini yang bilang masih sangat dini sekali. Oke. Ya, saya jangan katanya mungkin nggak. Bukan katanya. Ini katanya. Gini. Itu loh katanya. Yang jelas gini Mas. Terus pembuktiannya dilempar ke pihak lain. Jadi gini ya. Bukan pihak lain, saya juga membuktikan. Anda yakin menuduh ini palsu ya? Anda yakin? Oh iya, karena benar Pak pengacara. Karena gini. Dia yang menuduh palsu nih. Udah kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Boleh. Karena ini adalah temuan software. Temuan software mengatakan begitu. Ini kan software, ini temuannya Roy Suryo kan gitu loh. Ya temuan software, benar kan? Sebentar. Nanti saya berikan kesempatan. Yang jelas saya bisa baca software, Mas. Dugaannya itu jadi jangan banyak salah juga. Ini foto siapa? Gitu loh. Nah, foto yang tidak tepat kalau itu disebut fotonya orang yang ada pada namanya. Siapa orang itu? Diduga? Atau diduga ini ada namanya. Sepupunya. Apa? Sepupunya. Yang namanya? Ya, kan tahu kan namanya? Namanya siapa sebut? Inisialnya D.
DBU. Dia nggak berani sebut. Jadi gini, Mas ya, ini ijazah tahun 85 terbit. Sedangkan saudara siapa namanya tadi itu? Lah kan buatnya lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? Oke lah, sudah. Lahirnya tahun 77 kan? Betul, saya tahu. Ya berarti dia baru usia 14 tahun. Siapa namanya? Jadi nggak masuk logika. Jangan sesat. Membuatnya bukan tahun 85. Jadi anak usia 14 tahun fotonya setua ini. Ini penyesatan. Come on, Roy Suryo. Udahlah. Anda ini jangan hoax dan membohongi rakyat. Ijazah di sini aja Anda udah nggak benar. Tidak di print tahun 85 ijazah. Pak Jokowi lahir ya 21 Juni tahun 61. Ya, hampir salah kan? 19 Juni 71. Iya. Tahu itu? Iya. Ini lahirnya tahun 8 Juli 77. 77. Ya, tahu saya pasti. Anak usia 14 tahun mukanya kayak begini. Nah, ini penyesatan. Setua Anda. Ini penyesatan. Mukanya setua Anda. Ini penyesatan. Jadi siapa yang salah ini? Anak usia 14 tahun ditempel di sini. Ini salah, ini penyesatan. Lah, siapa yang bilang cetakan baru ini dibuat tahun 85? Jadi ini dipalsukan tahun berapa? Salah. Abang Mas Roy dipalsukan tahun berapa? Nanti itu jelas dulu dong. Nanti di sidang. Ya tidak bisa. Ngapain saya menjelaskan kepada komisaris? Berarti kan Anda punya semua ini bukan berdasarkan riset. Ini hanya klaim Anda seperti Anda mengklaim kayak Candi Stupa Borobudur, Panci dan lain-lain sama. Panci apa? Panci apa yang ada? Panci kan? Kudet. Panci. Kudet. Raja Panci. Anda kudet. Kurang update. Dia membuat hoax. Sebentar. Dengan masalah yang sudah selesai. Ada putusan pengadilannya. Aku ini kalau kudet. Aku ini kalau kudet. Tidak, ya kan? Ya berarti kudet. Ada beberapa sudah yang saya mau tanya. Enggak level lah kalau saya sama dia. Level gimana? Orang ini aja fotonya siapa? Anda nggak bisa kasih tahu kok. Bisa, ada. Nanti saya katakan di persidangan. Ya, Mas Roy punya datanya. Punya datanya bahwa tahun berapa tiap hari hidupnya hanya hoax saja ini orang. Ada. Jadi artinya ada ketidakbenaran pada satu foto. Kalau bicara kemungkinan dari fotokopi, kemudian dibikin berwarna dan seterusnya dicetak. Ya. Oke, itu yang kemudian hasil dari software. Sama dengan skripsi yang saya pegang ketika saya ke UGM. Artinya kalau fotokopinya Pak Jokowi punya ijazah dong sebenarnya. Nah, kenapa tidak dikeluarkan oleh dia sendiri? Itu aja. Ya kan? Kalau kemarin itu ditunjukkan. Karena ada 3 kemungkinan begini, ada 3 kemungkinan nih. Ini kalau kita kemudian bicara. Ada pernah kuliah dan lulus, ada ijazahnya. Betul. Itu yang kita tunggu. Bagus banget kalau ada itu. Pernah kuliah, lulus, ada ijazahnya namun hilang. Kata satu dan lain hal, kemudian buat lagi. Itu salah besar. Itu salah besar. Yang ketiga pernah kuliah tapi tidak lulus, ijazahnya palsu. Jadi 2 dan 3 ini ijazahnya palsu, tapi yang satu lulus karena hilang, lalu kemudian buat ijazah yang jelas yang lain. Ya. Apapun yang terjadi. 3 itu kemungkinannya kan? Kemungkinan 3 itu. Apapun yang terjadi yang ditampilkan bukan oleh Pak Jokowi asli. Demikianlah breaking news kali ini pemirsa. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.